ampul. Kemudian bab 1 itu terdiri dari pendahuluan yang isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka terdiri dari penelitian relevan, landasan teori, kerangka konsep, dan kerangka berpikir. Untuk penelitian relevan itu minimal 4 jurnal. Dan terakhir bab 3 yaitu metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Nanti saya akan jelaskan untuk beberapa bagian ya. Sedangkan nanti untuk format atau sistematika laporan mini riset itu nanti kita bahas di pertemuan ke-6 ya, itu ada bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ditambahkan dengan hasil dan pembahasan terdiri dari gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian simpulan ya. Ini belum ada babnya ya, ini bab 4, kemudian ada bab 5. Jadi bab 4 itu hasil dan pembahasan, bab 5 itu kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka serta lampiran. Itu untuk format laporan mini risetnya. Nanti kita bahas di pertemuan ke minggu ke-6. Nah, ini sedikit. Yang pertama untuk latar belakang di 1.1 latar belakang masalah. Apa saja di dalamnya ada? Pertama, kalian harus mengungkapkan permasalahan di lokasi penelitian. Kedua, harus ada data yang menguatkan adanya permasalahan. Ya. Seperti dalam permasalahan dalam di lokasi penelitian. Atau bisa dalam bentuk hasil atau rekomendasi penelitian sebelumnya. Ya, jadi kan tadi ada 4 artikel ya atau jurnal penelitian yang kalian rujuk. Mungkin itu ada hasil penelitian atau rekomendasinya yang kemudian menjadi dasar dari penelitian kalian, yang kalian gunakan sebagai dasar dari penelitian kalian. Kemudian di dalam latar belakang juga harus ada penjelasan terkait pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dan proses evaluasi hasil belajar. Bukan ini dalam. Oke. Ya. Jadi ada penjelasan terkait pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dalam proses evaluasi hasil belajar. Kemudian terakhir urgensi penelitian dan kaitannya dengan permasalahan global. Jadi kalian harus mengaitkan ini dengan permasalahan global. Kalau seandainya prinsip-prinsip evaluasi ini tidak diteliti ya, tidak diperoleh solusinya, maka apa yang akan terjadi dalam pendidikan pada umumnya seperti itu. Jadi tidak hanya permasalahan yang ditimbulkan di lokasi penelitian, tapi juga mungkin ke tempat-tempat lain secara umum. Nah, ini yang harus kalian gunakan. Jadi gunakan saja 3 rumusan masalah ini. Ya, rumusan masalah kalian kemarin yang kalian buat itu semua diganti. Ya, jadi saya bantu untuk membuatkan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran apa? Di kelas berapa, sekolah apa? Ini nama sekolahnya juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mengambil penelitian itu ketiga-tiganya di SMA yang berbeda, ya dibikin saja sekolah menengah atas. Tapi kalau ada yang SMP dan SMA, jadi kalian buat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, gitu ya. Kalau kalian mengambil
penelitiannya itu di sekolah yang sama, itu kita anjurkan pakai saja mata pelajaran yang sama. Jadi kalau misalnya tadi Angel sama siapa? Leka dan Erika, Pak. Ya, Frimleka dan Erika. Jadi itu kan sekolahnya berbeda-beda kan? Sekolahnya sama, Pak. Sama, Pak. Di mana? Sama, Pak. Sama, Pak, sekolah. Di mana? Sama, Pak, sekolahnya di SMA swasta Bangka Belitung, Pak. Kami ada teman kakaknya Erika gitu kan, Pak. Jadi kami kemarin udah ada meet gitu, Pak, sama kami. Observasinya nanti bagaimana? Nah, itu dipikirkan. Observasi kan pastinya observasi ke kelas. Di situ mereka luring atau daring? Daring, Pak. Oke, berarti kalian harus masuk ke kelas daringnya mereka. Bagaimana caranya? Nah, yang kedua, untuk observasi sekolah juga, ya kan, itu kalian harus dapat datanya paling tidak. Baik, Pak. Ya, jadi boleh saja gitu kalian ambil di sekolah di mana kalian tidak berada, tapi ingat, missing link atau missing data itu akan terjadi kalau kalian tidak langsung. Gitu ya, kalau kalian tidak detail nanti tidak teliti, bisa saja ada data yang miss. Kalau kalian tidak mengambil, misalnya ada yang SMP, ada yang SMA tadi ya. Nah, berarti kan di SMA dia paling mengambil sosiologi atau antropologi. Ya, di SMP dia pasti ngambil IPS. Gitu ya mata pelajarannya. Nggak apa-apa. Jadi kalau dilihat di sini ya, format untuk rumusan masalahnya seperti ini, tinggal kalian tambahkan saja mata pelajarannya, baru kelasnya, baru sekolahnya. Nah, kalau misalnya mata pelajarannya sama, ya, mata pelajaran sama di sekolah yang sama, ya, maka dia harus diambil dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi minimal itu 3 kelas ya. Paham ya? Ya, 3 kelas yang berbeda angkatan atau berbeda levelnya. Kalau dia beda sekolah dan beda tingkatan, maka dia boleh jadi beda lah semua ya. Misalnya di SMP dia bisa ambil dari kelas 9 atau 10 atau kelas 7. Kelas 7, 8 atau 9. Kalau di kelas 10, di SMA-nya dia bisa ambil dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang penting itu harus ada minimal 3 kelas. Nah, terkait informan atau sumber data, ini tadi ada juga data primer, data sekunder. Ya, kalau data primer itu dipahami sebagai data utama, maka informan berdasarkan rumusan masalah berarti adalah siapa ya yang dapat menjawab pertanyaan atau rumusan masalah, pertanyaan penelitiannya ya. Misalnya tadi, bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran? Bagaimana implementasi prinsip? Bagaimana kendala yang dihadapi? Artinya, jawaban-jawaban yang kita butuhkan, kita peroleh itu dari guru bidang studi langsung. Ya, guru bidang studinya. Kalau kepala sekolah, BP, BK, siswa, ya, itu semua adalah data tambahan ya yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, jika data primer atau data langsung itu jika data primer itu kita artikan sebagai data langsung ya, maka hasil wawancara dan observasi itu menjadi data yang utama ya, menjadi data primer. Kalau data primer yang dimaksud tadi adalah data utama, maka
data hasil wawancara akan menjadi data utama. Data sekunder atau data tambahannya adalah observasi dan dokumentasi. Ya, kalau dia data primernya dimaksud adalah data langsung, maka hasil wawancara akan menjadi data utamanya. Ya, maka nanti di pengumpulan data, ya, kalau dia data primer, kita katakan data primer, yaitu adalah guru, maka dia adalah wawancara yang pertama, observasi. Tapi kalau misalnya observasi adalah teknik pengumpulan data utama, ya, jadi hanya dengan pengamatan, maka observasi yang pertama. Tapi kalau kita merujuk pada rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka wawancara itu menjadi teknik pengumpulan data utama, kemudian ditambah observasi dan dokumentasi. Teknik analisa datanya itu ada 4. Selama ini kan kalian buat 3 ya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jadi harus ada satu lagi, triangulasi. Ya. Nah, triangulasi ini adalah teknik membandingkan, komparasi ya, membandingkan hasil wawancara dengan data-data dari hasil pengumpulan data lain seperti observasi dan juga data dokumentasi. Selain itu, triangulasi juga bisa dilakukan dengan triangulasi informan. Ya, misalnya kita tidak hanya menggunakan data dari guru, tetapi kita menggunakan data wawancara dengan murid dan kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Itu triangulasi. Jadi tidak dari satu sumber saja, tetapi dari beberapa sumber yang kemudian kita komparasi, kita bandingkan, dan kita analisa. Terakhir baru penarikan kesimpulan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Yang seputar kelas tadi